Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, nama Nathan Frazio, STB 5034, asal Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Pak, izin di sini saya akan melampirkan tugas UTS yang telah saya buat Pak. Yang pertama membahas tentang pengertian ruang lingkup dan tujuan politik, pengertian ruang lingkup dan tujuan hukum, pengertian ruang lingkup dan tujuan politik hukum, pengertian ruang lingkup dan tujuan pemasyarakatan, evolusi sejarah lembaga pemasyarakatan, perspektif modern sistem pemasyarakatan dan hukum, pengertian ruang lingkup dan tujuan politik. Yang pertama, definisi politik hukum. Asal kata secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani. Polis yang berarti negara kota, mengacu pada interaksi sosial untuk mencapai kebaikan bersama. Pengertian umum, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud pembuatan keputusan khususnya dalam konteks negara. Menurut Andrew Haywood, politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Sementara Gabriel Almond menyebutkan sebagai proses keputusan kolektif dan Aristoteles menganggap sebagai ilmu tertinggi untuk mengatur urusan manusia. Makna luas, politik mencakup segala urusan terkait pemerintahan, negara, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan kepentingan umum. Cakupan politik di sini ada empat: kekuasaan, pemerintahan, hubungan internasional, sistem kenegaraan. Kekuasaan, politik mencakup aktivitas terkait distribusi, penggunaan, dan kontrol kekuasaan di berbagai level masyarakat. Pemerintahan politik melibatkan sistem struktur, mekanisme pemerintahan termasuk hubungan antara penguasa dan warga negara. Hubungan internasional, analisis aktivitas politik di tingkat regional dan global, termasuk diplomasi, aliansi, dan konflik antar negara. Fokus pada tata aturan, sistem hukum, dan kebijakan publik yang mempengaruhi masyarakat. Tujuan politik, tata kelola, ketertiban sosial, kesejahteraan, partisipasi warga. Menciptakan struktur organisasi yang efektif, menjamin keamanan dan keseimbangan dalam masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempromosikan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan demi menciptakan kebijakan yang inklusif dan reflektif terhadap kebutuhan populasi. Kedua, pengertian ruang lingkup dan tujuan hukum. Definisi hukum, peraturan tertulis, unsur normatif, dan sanksi tegas. Hukum adalah aturan yang ditetapkan secara resmi oleh otoritas berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum memiliki sifat normatif yang memaksakan kewajiban dan memberikan hak kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Sanksi tegas, pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau konsekuensi administratif sebagai bentuk penegakan aturan. Lingkup hukum, ada hukum kontrak, hukum tata negara, hukum pidana, hukum perlindungan. Hukum kontrak mengatur perjanjian antara pihak-pihak mencakup tanggung jawab, hak, dan konsekuensi jika perjanjian dilanggar. Hukum tata negara mengatur pembagian kekuasaan hubungan antar lembaga negara dan pengelolaan pemerintah. Hukum pidana fokus pada pencegahan dan pengendalian kejahatan. Hukum perlindungan menjamin hak-hak warga negara. Tujuan hukum, keadilan, kesetaraan, persamaan hak. Bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, menghilangkan diskriminasi, dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum. Persamaan hak menjamin perlakuan yang setara di mata hukum. Pengertian ruang lingkup dan tujuan politik hukum. Definisi politik. Ideologi dasar hukum, politik merupakan refleksi dari ideologi negara yang bentuk filosofi dalam pembuatan peraturan dan kebijakan. Ideologi dasar hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, misalnya persaingan antara berbagai kelompok kekuasaan, dinamika proses. Politik melibatkan perumusan, revisi, dan pembentukan peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman. Ruang lingkup hukum, politik ada regulasi sosial, fokus pada peraturan yang mengatur hubungan antara individu, komunitas, dan institusi. Kebijakan publik meliputi proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola negara, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, melakukan aspek eksekusi hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjaga keadilan dan perdamaian. Tujuan hukum politik. Yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat, menciptakan peraturan yang mendukung distribusi sumber daya secara adil dan efisien di masyarakat. Sarasan hukum, mengintegrasikan tujuan politik dengan mekanisme hukum untuk memastikan hukum dan legitimasi kebijakan, stabilitas negara, memperkuat institusi negara melalui regulasi yang mendukung ketahanan sosial dan kestabilan politik. Pengertian ruang lingkup dan tujuan pemasyarakatan. Definisi pemasyarakatan. Dalam ada pendekatan rehabilitatif, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi narapidana, bukan semata-mata penghukuman. Aspek hukum, selain ini berlandaskan hukum yang mengatur perlakuan narapidana untuk memastikan hak dan kewajiban mereka dihormati selama masa tahanan. Perspektif sosial, sistem pemasyarakatan adalah bentuk intervensi sosial untuk mengurangi tindakan kriminal dan pembinaan moral dan keterampilan. Lingkup sistem pemasyarakatan ada rehabilitasi, reintegrasi, pemenjaraan. Rehabilitasi berfokus pada pemberian pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan konseling pada narapidana. Reintegrasi proses membantu narapidana kembali ke masyarakat dengan meminimalkan stigma sosial melalui program pembinaan lanjutan. Penjara meliputi pengelolaan, fasilitas tahanan, pengawasan narapidana, dan penerapan aturan sesuai dengan undang-undang masyarakat yang berlaku. Dan sistem pemasyarakatan.
mengubah pola pikir dan tindakan kriminal narapidana untuk memungkinkan mereka hidup lebih produktif di masyarakat, memberikan pembinaan yang bertujuan menurunkan angka kejahatan berulang dengan membantu narapidana mengenali kesalahan dan memperbaiki diri, membekali narapidana dengan pengetahuan dan kemampuan kerja agar dapat bersaing di dunia nyata setelah masa tahanan berakhir. Penjara-penjara pada era Belanda. Yang pertama ada tujuan politik. Penjara digunakan bukan hanya untuk pelanggaran hukum, tapi juga untuk mengekang aktivitas perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Narapidana sering dipaksa bekerja di sektor infrastruktur dan pertanian, menjadikan sistem penjara sebagai sumber tenaga kerja murah bagi kolonial Belanda pada zaman itu. Struktur penjara, penjara didesain sebagai alat kontrol sosial dengan pembatasan ketat dan terhadap narapidana melalui sel tertutup dan pengawasan ketat. Di sini juga penjara-penjara selama masa kemerdekaan. Tantangan infrastruktur, kurangnya dana setelah kemerdekaan membuat banyak penjara tetap dalam kondisi buruk dan tidak memenuhi standar kemanusiaan. Mulai ada kesadaran untuk mengintegrasi konsep rehabilitasi sebagai cara mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat pasca penghukuman. Banyak penjara diambil alih oleh pemerintah Indonesia, tetapi dari pengelolaannya masih mencerminkan pengaruh kolonial. Lembaga Conference 1964 dan Correctional Law Politics 1964 sampai 1995. Implementasi terbatas, perubahan hukum, filosofi koreksional, perspektif modern sistem pemasyarakatan dan hukum. Praktik berkelanjutan, lembaga pemasyarakatan mendorong program penanaman makanan lokal untuk memenuhi kebutuhan penghuni secara mandiri sambil mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal, edukasi penghuni, pelatihan bercocok tanam, dan pengelolaan pangan berkelanjutan diberikan sebagai bentuk rehabilitasi yang mendukung keterampilan pasca pemasyarakatan. Pengurangan dampak lingkungan, kebijakan mengintegrasikan konsep lingkungan seperti pengelolaan sampah organik untuk mendukung keberlanjutan secara menyeluruh di lembaga pemasyarakatan. Contoh ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga tertentu telah mengembangkan kebun organik yang dikelola oleh penghuni memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan secara mandiri. Kebetulan juga seperti di lapas kelas 2 Bengkulu. Program ini telah berjalan dengan lancar dan menjadi salah satu upaya untuk ketahanan pangan yang ada di lapas kelas 2 Bengkulu. Manfaatan lahan. Proyek pengelolaan lahan kosong di dalam fasilitas masyarakat menjadi model untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah lokal. Kebetulan juga di PT Masyarakatan atau lembaga pemasyarakatan yang pernah saya KKN atau PKL di sana juga telah menanam sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi itu menunjukkan UPT yang pernah saya jalani sudah menjalankan ketahanan pangan dengan baik. Pengurangan biaya. Program ini membantu memangkas biaya operasional dalam penyediaan makanan bagi penghuni. Penguatan regulasi perlu adanya dan undang-undang khusus yang mengarah pada integrasi ketahanan pangan berbasis lingkungan sektor masyarakatan. Pendekatan holistik, reformasi harus mencakup dukungan finansial dan teknis untuk pengembangan program rehabilitasi berbasis ketahanan pangan. Kemitraan strategis, kerjasama dengan lembaga swasta dan organisasi di lingkungan dapat mempercepat implementasi keberlanjutan di lembaga pemasyarakatan. Dan sekian presentasi dari PPT yang dapat saya sampaikan, Pak. Jika banyak kekurangan atau masih banyak salah, saya minta maaf. Sekian dari saya, dan terima kasih.